Kalau memang dia seorang diri, merencanakan, beraksi, kok gampang banget bisa dapat bahan-bahannya Pak Imam? Kalau dari jejak digital yang kami peroleh, sementara ini kan masih dalam proses pendalaman di laboratorium forensik kami. Dari jejak digital awal, itu yang bersangkutan memang mencari di dark web, kemudian mencari di Dan platform itu media tersedia sosial. dengan bebas? Maksudnya anak di bawah umur bisa mendapatkan itu? Faktanya dapatkan, Mbak. Dari marketplace? Ya di internet ada. Wow. Artinya kan Mbak Cassandra ini menjadi salah satu alarm juga. Gak bisa gitu. Anak di bawah umur bisa membeli bahan-bahan kimiawi yang bisa dirakit sebagai bahan peledak. Dan dia bisa mendapatkan itu dengan bebas. Bukan karena dia datang ke satu tempat, ketemu sama orang, diajarin. Enggak. Belajar sendiri berarti ya Pak? Belajar sendiri. Karena ada jejak digital yang kami peroleh dari sana. bahwa dia belajar sendiri. Bisa. Pesanan itu ada, pesanannya ada. Ya tutup dong itu tempatnya mestinya. Polda Metro Jaya harus tutup tuh yang ada di marketplace seperti itu. Karena dia membiarkan seorang anak di bawah umur membeli sesuatu bahan yang nggak mungkin digunakan oleh anak di bawah umur. Pemerintah harus turun tangan yang kayak gini supaya jangan kita hanya kebakaran jenggot setelah terjadi hasilnya seperti ini. Segala pintu-pintu yang membuka kemungkinan peristiwa seperti ini harus ditutup. Tapi saya kira akar permasalahannya juga terletak pada kehidupan seorang anak yang tumbuh mungkin kurang adanya perhatian atau teman atau keluarga yang mendampingi. Dia berarti merasa sendirian dan kenyataannya dia punya waktu yang sangat banyak. Yang ini nanti harus diperiksa oleh teman-teman dari psikologi forensik. Bagaimana seorang anak di usia 17 tahun bisa mengadopsi berbagai macam ilmu sampai dia bisa merakit sendiri dan kemudian merencanakan sendiri dan sejumlah sampai 7 itu tadi mana yang mau diledakkan dengan langsung atau mungkin dengan remote, itu kan berarti sangat cerdas secara intelektual tetapi ternyata tidak cerdas secara emosional, sosial dan spiritual. Sama ini juga mungkin Mbak, ada yang pada usia itu dorongan eksistensi diri ingin menjadi orang yang terkenal itu cukup besar juga ya pada usia dan itu. Bahaya internet juga ya karena memberikan makanya ide. Pak Iman, saya masa sih dia bisa sendirian, masa dia tidak berada dalam satu komunitas media sosial atau komunitas grup chat di mana dia punya rasa keinginan untuk balas dendam, melakukan kekerasan itu semakin terendorse gitu. Dia kan seingat saya dia tergabung dalam grup chat kan atau komunitas di media sosial. Kalau dari jejak digital yang kami peroleh, memang yang bersangkutan itu melakukannya dengan sendiri. Ini memang ada korelasi. Persis, dia melakukan dengan sendiri. Tapi bagaimana dia terpancing, terendorse, terinspirasi, jadi lebih berani. Kan nggak mungkin dia cuma sendirian, hanya dengan lihat internet. Bukankah apakah dia nggak tergabung dengan, rasanya dia tergabung dengan komunitas di media sosial yang memang terindikasi punya keterkaitan dengan kekerasan? Tidak ada, karena kegiatan sehari-harinya ya sekolah, pulang ke rumah, setelah di rumah juga sendirian, kemudian kegiatan lain selain itu adalah bersama temannya yang tadi saya sampaikan pernah diajak, kemudian pernah juga dikirimi video yang berisi dengan kekerasan, itu satu temannya yang biasa kegiatan cosplay, lainnya tidak ada. Keterangan dari orang tuanya juga begitu. Tetapi proses deradikalisasi idenya ini kan juga memakan waktu yang cukup panjang ya. Nah persoalannya adalah dia dapat dari mana ide-idenya dan dari idola-idola yang dia
baca, dia tonton, itu saya kira juga ikut berperan yang harus diselidiki lebih lanjut, digali lebih lanjut. Akhirnya mana yang sebenarnya lebih berperan dibandingkan yang lain, mana yang sebenarnya akhirnya betul-betul memicu dia melakukan kejadian ini sebenarnya. Karena kalau tidak salah memang dalam rilis Polda Metro Jaya semacam ada penjelasan yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan. Jadi dia sendiri juga bergabung di media sosial yang memang memiliki ketertarikan dengan kekerasan. Oke lah, katakan antara ya dan tidak. Tetapi artinya ia seorang yang cerdas, merasa kesepian, dibully, diolok-olok, diejek sejak dahulu kala, tidak punya tempat untuk mengadu, tidak merasa punya keluarga di mana ia bisa melampiaskan kesepiannya, kesedihannya, dan kemudian membalas itu semua dengan cara meledakkan sekolahnya. Rasanya ini tidak saja harus buat saya soal pemidanaan, silahkan karena ada korban, tetapi yang lebih penting adalah para psikolog forensik tolong membantu untuk melakukan penelitian karena si pelaku ini juga adalah menjadi korban dari anak-anak kita semua. Kami